teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi bab 8 limbah dari industri pariwisata ya teman-teman. Atau konsep di samping. Kali ini kita akan membahas yang pertama, definisi, karakteristik, dan klasifikasi limbah. Yang kedua, limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga, dampak limbah. Dan yang keempat, penanganan limbah ya teman-teman. Pertama-tama kita akan membahas definisi limbah. Jadi di sini, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Domestik itu seperti semacam dari rumah tangga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik limbah. Yang pertama ada berukuran kecil, yang kedua bersifat dinamis, yang ketiga berdampak luas, dan yang keempat berdampak jangka panjang. Mikro itu bersifat kasat mata dan sulit untuk dideteksi ya teman-teman. Yang kedua bersifat dinamis itu selalu bergerak dan berubah sesuai pada kondisi lingkungannya. Yang ketiga berdampak luas, artinya dapat menyebar luas karena ukurannya yang terlalu kecil atau mikro ya teman-teman, sehingga dia mudah menyebar kemana-mana. Dan yang terakhir berdampak jangka panjang. Berdampak jangka panjang dapat diatasi dengan waktu yang singkat atau tidak lama ya teman-teman. Kemudian ada klasifikasi limbah. Yang pertama ada limbah padat. Limbah padat sering kita temukan di lingkungan seperti sisa makanan, pecahan kaca, plastik, koran-koran bekas, dan lain-lain. Selanjutnya ada limbah cair. Jadi limbah cair merupakan sisa dari suatu kegiatan yang berbentuk cair. Misalnya kita sedang mencuci baju atau semacamnya ya teman-teman. Contoh sisa limbah dari limbah cair bisa berupa air sabun bekas cucian, sisa pewarna kain, dan lain-lain. Yang ketiga ada limbah gas. Limbah gas berwujud gas dan terdiri dari berbagai macam senyawa kimia. Misalnya asap-asap kendaraan. Contohnya ada karbon dioksida, sulfur oksida, dan lain-lain. Yang terakhir ada limbah suara. Limbah suara dihasilkan dari kendaraan-kendaraan pabrik atau mesin-mesin pabrik ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun sering disingkat dengan sebutan B3. Jadi di sini definisi dari bahan berbahaya dan beracun adalah zat energi atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri atau karakteristik limbah B3 ya teman-teman. Yang pertama itu dia mudah meledak, yang kedua mudah terbakar, yang ketiga beracun, yang keempat menyebabkan infeksi, yang kelima berbahaya, dan yang keenam berbahaya bagi lingkungan, dan yang ketujuh bersifat korosif ya teman-teman. Untuk dampak limbah, kali ini kita akan membahas dua macam. Yang pertama bagi kesehatan dan yang kedua bagi lingkungan. Yang pertama kita akan membahas bagi kesehatan. Jadi bagi kesehatan itu ada bermacam-macam limbah yang sering terjadi bagi kesehatan kita ya teman-teman. Yang pertama ada limbah udara. Limbah udara biasanya berasal dari asap-asap kendaraan atau asap-asap pabrik. Biasanya ini sering terjadi di kota-kota besar ya teman-teman,
seperti Jakarta dan lain-lain. Selain itu, polusi ini bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti gangguan paru, serangan jantung, dan stroke. Selanjutnya ada limbah pembuangan akhir. Limbah pembuangan akhir bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti memicu beberapa kanker, kecacatan janin, bayi prematur, atau bayi lahir dengan berat badan yang kurang ya teman-teman. Selanjutnya ada limbah pada air. Nah, limbah ini biasanya berasal dari kotoran manusia, pembuangan tangki septik, pembuangan limbah pabrik, air sisa pembuangan cucian, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 2 ya teman-teman, yaitu bagi lingkungan. Dampak yang paling terlihat jelas adalah rusaknya lingkungan. Dalam artian tidak enak untuk dipandang ya teman-teman. Sebagai contoh, kita sering membuang sampah di sungai yang menyebabkan saluran-saluran air menyumbat dan menyebabkan banjir. Terakhir ada penanganan limbah. Di penanganan limbah ada yang namanya limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Beberapa metode yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama di limbah cair ada metode pengolahan primer, pengolahan sekunder, pengolahan tersier, disinfeksi, dan pengolahan lumpur. Kemudian untuk limbah padat ada metode penimbunan terbuka, sanitary landfill, insinerasi, kompos, dan daur ulang. Ada limbah gas. Yang pertama, mengontrol gas emisi buangan, dan yang kedua, menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan. Nah, itu tadi penjelasan materi bab 8. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa.